ketika kita tidak makan obat, hipertensi itu dia akan merusak organ-organ penting dalam tubuh kita. Otak, ketika hipertensi dibiarkan terus-menerus, dia akan merusak otak, bisa terjadi stroke. Kayak gitu. Bahaya ya, Dok? Bahaya sekali. Lalu dia akan merusak jantung, terjadilah serangan jantung koroner, pembengkakan jantung. Dia juga bisa merusak organ ginjal. Nah, justru ketika kita tidak mengkontrol hipertensi kita, justru malah ginjalnya menjadi rusak. Halo Robers, welcome podcast Ruang Obrolan Polisi, tempatnya mencari ilmu. 1, 2, 3, action. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat Ropers semuanya dimanapun Anda berada. Yang tentunya kalau tidak penting jangan kemana-mana alias di rumah saja. Kembali lagi bersama saya, Fitri, selaku host yang ramah lingkungan namun menolak untuk disia-siakan di acara podcast kesayangan kita, Ruang Obrolan Polisi, bukan podcast biasa. Baik, sahabat Rovers, di tayangan kita kali ini kita kedatangan narasumber, bintang tamu yang luar biasa. Seorang sosok pria yang cerdas, pria tampan ya, tampan, catat tampan. Kemudian beliau ini adalah seorang perwira polisi, sekaligus juga adalah seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Luar biasa ya. Mari kita sambut Inspektur Polisi 1 Dr. Ferry Gunawan Sohan SPJP. Halo, apa kabar Dok? Selamat datang. Ya, terima kasih Mbak Fitri atas perkenalannya yang sepertinya luar biasa sekali Kak Fitri. Karena memang sosok satu ini luar biasa. Jadi Dok, mungkin supaya lebih enak lagi, lebih enjoy ya kan ada pepatah tuh yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kita tahu ini sosok Dr. Ferry ini kok bisa seorang dokter spesialis juga adalah seorang perwira polisi. Mungkin perkenalan singkat supaya teman-teman lebih tahu. Ya, terima kasih. Yang pertama saya terima kasih dulu sudah diundang untuk bisa menjadi narasumber di sini untuk kita bisa sharing berbagi ilmu dan mengenai saya. Ya, saya dulunya adalah dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Bayangkara di Jambi. Jadi dokter mitra, lalu ketika saya bekerja di situ, saya tertarik untuk masuk ke dalam kepolisian sehingga saya mendaftar sebagai dokter kepolisian pada tahun 2017 dulu. Dan sekarang kurang lebih saya sudah 3 tahun di Jambi sebagai dokter spesialis jantung di Kepolisian Polda Jambi. Mungkin seperti itu. Mungkin ada perkenalan lain yang diperlukan kira-kira Mbak? Mungkin ada status. Status. Boleh ya kita tahu statusnya. Kalau soalnya saya lihat ada cincin terpasang di jari manis. Nah, jadi ya. Status sudah menikah. Sudah menikah. Siap. Oke, luar biasa. Dok, jadi gini, tema yang kita ambil pada tayangan kali ini kan luar biasa, seluar biasa narasumber kita nih. Tentang hipertensi. Jadi hipertensi itu yang saya baca itu, jadi dia juga disebut sebagai adalah silent killer atau pembunuh senyap. Sebenarnya hipertensi itu apa? Kemudian kenapa dia diberi julukan sebegitu dahsyat atau menyeramkan ya silent killer itu? Ya. Memang ya hipertensi ini kita sebut sebagai silent killer dikarenakan hampir semua jenis hipertensi itu kebanyakan tidak bergejala sama sekali. Nah, itulah kita sebutnya silent karena dia tidak bergejala. Kita sering baru tahu kalau orang ini ada hipertensi ketika sudah muncul gejala yang berat. Nah, itulah sering sekali kita mengetahui orang hipertensi itu ketika dia sudah terkena serangan jantung, sudah terkena stroke, gangguan pembuluh darah. Nah, barulah kita tahu setelah diperiksa, oh ternyata orang ini hipertensi, seperti itu. Nah, memang sebaiknya itulah ya, hipertensi itu seharusnya kita memang sudah kita deteksi sejak dini sebenarnya Mbak Fitri. Nah, setidak-tidaknya kalau orang sudah usia di atas 18 tahun, dia seharusnya melakukan pengecekan tekanan darah secara berkala. Gitu ya. Jadi ketika ya kalau menurut definisi yang disepakati secara internasional, hipertensi itu kita sebut sebagai hipertensi bila dia sudah pernah terukur tekanan darah sistolik atau tekanan darah yang atasnya lebih besar sama dengan 140 mm merkuri.
dan tekanan darah diastolik atau tekanan darah bawah terukur lebih besar sama dengan 90 mm merkuri. Itu adalah definisi yang sudah disepakati secara internasional. Kayak gitu. Dan nanti dia pun akan terbagi lagi menjadi beberapa grade atau derajat. Nah, itulah derajat-derajat inilah sebenarnya yang menentukan nanti bagaimana kita harus menangani hipertensi ini. Sebenarnya Grade gitu. itu sendiri dibagi atau penggolongannya berdasarkan apa, Dok? Apakah berdasarkan angkanya atau dasarnya saja ditimbulkan? Ya, memang grade ini sendiri dibagi berdasarkan angka-angkanya. Nah, jadi kita sebenarnya yang kita sebut tekanan darah itu kita bagi menjadi optimal, normal, high normal atau normal tinggi. Lalu setelah itu hipertensi grade 1, grade 2, dan grade 3. Nah, sesuai namanya ya, kalau sudah grade-nya makin tinggi, ya makin berat juga komplikasi yang akan ditimbulkan. Nah, jadi kita sebut sebagai optimal itu bila tekanan darah kita, tekanan darah sistolik dan diastoliknya di bawah 120/80. Nah, itu kita sebutnya optimal memang Mbak Fitri. Nah, kita sebut normal bila tekanan darah kita sistoliknya 120/129 dan tekanan darah diastolik 80/84 mm merkuri. Nah, kita sebut high normal atau normal tinggi bila tekanan darah sistolik kita antara 130/139 mm merkuri dan tekanan diastolik antara 85/89 mm merkuri. Nah, jadi kapan kita sudah harus waspada? Jangan-jangan kita darah tinggi nih. Kalau tekanan darah kita tadi sudah masuk ke dalam high normal tadi atau normal tinggi. Jadi ketika kita di tensi tekanan darah kita mulai 130 ke atas atau tekanan darah diastoliknya mulai 85 atau ke atas, nah itu harus kita pastikan kita beneran darah tinggi atau bukan. Kayak gitu. Nah, cara mengukur tensi atau tekanan darah yang baik itu seperti apa? Kan ada tuh kalau misalkan kita setelah olahraga pasti dong agak lebih tinggi daripada normal ya kan, Ya, mengukur betul. tensinya. Kemudian apakah waktu rutinitas secara berkala itu berapa minggu atau berapa bulan sekali tuh kita harus melakukan pemeriksaan tensi gitu? Nah, ini menurut saya memang sangat baik sekali untuk diketahui oleh masyarakat awam memang Mbak Fitri ya, karena orang itu sering sekali tiba-tiba dia habis lari 10 putaran langsung minta buru-buru ditensi dan tensinya tinggi, lalu yang Nancy kaget, yang ditensi juga kaget biasanya. Waduh, katanya. Sama-sama terkejut ya. Terkejut tadi itu. Wah, saya darah tinggi nih, saya harus bagaimana? Wah, langsung semuanya panik. Padahal sebenarnya kita mengukur tekanan darah itu harus setidaknya dia 5 menit dulu beristirahat, baru setelah itu kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Dan juga pemeriksaan tekanan darah yang baik itu sebaiknya memang yang diperiksa posisinya harus bersender, lalu tangan itu tingginya kira-kira setinggi jantung. Jadi di jantung kita dari daerah sini, jadi kira-kira memang setinggi ini dan ada penyangganya. Gitu. Jadi ada penyangganya. Nggak boleh digantung gitu aja ya, Dok, Ya, ya? kalau digantung gitu memang dia jadinya agak ambigu. Terkadang bisa dia jadinya agak tinggi sekali, bisa kadang-kadang jadi malah rendah sekali. Jadi memang tidak bisa dipastikan. Tapi ketika dia tenang, ada penyangganya itu dianggap sudah stabil. Kayak gitu ya. Seringnya memang tinggi jadinya kalau seandainya tidak ada penyangga. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita lakukan pengukuran. Nah, memang normalnya seharusnya kita lakukan pengukuran itu sebenarnya sebanyak 2 kali. Kayak gitu ya. Jadi kita jeda 1-2 menit, baru setelah itu kita ukur ulang. Ya, khususnya itu dilakukan pada orang yang memang sudah kita curigai dia ada hipertensi. Kayak gitu ya. Jadi kalau memang dia selalu normal terus, diperiksa ternyata baik-baik aja, tidak apa-apa kalau memang tidak diulang. Tapi ketika dia tinggi, kita harus konfirmasi ulang. Nah, 1-2 menit kemudian kita pastikan untuk kita ukur lagi tekanan darahnya. Kalau dia memang tinggi, nah itulah tadi harus sudah langsung kita golongkan. Dia masuk ke dalam hipertensi grade berapa. Seperti itu Mbak Fitri. Nah, sekalian ini kita juga bicarakan ya, hipertensi kan tadi saya bilang terbagi menjadi 3 grade. Grade 1, grade 2, grade 3. Nah, kita sebut hipertensi grade 1 bila tekanan darah sistoliknya lebih besar sama dengan 140/159 mm merkuri. Tekanan darah diastoliknya
antara 90 sampai 99 mm merkuri. Itu grade 1. Kalau grade 2 berarti antara tekanan darah sistoliknya antara 160 sampai 179 mm merkuri dan tekanan diastoliknya 100 sampai 109 mm merkuri. Dan hipertensi grade 3 ini jelas adalah yang paling tinggi. Berat ya. Nah, yang paling berat. Hipertensi grade 3 itu bila tekanan darah sistoliknya lebih besar sama dengan 180 mm merkuri dan tekanan darah diastolik lebih besar sama dengan 110 mm merkuri. Kalau kita sudah pernah diperiksa tekanan darah dan ini sudah masuk ke dalam grade 2 ke atas atau 160/100 ke atas, itu kita memang sudah harus memeriksakan diri ke dokter. Seperti itu. Untuk dicari tahu apakah hipertensi ini sudah memiliki gangguan kepada organ-organ lain. Jadi seperti tadi yang kita katakan di awal, hipertensi itu adalah silent killer, pembunuh yang senyap. Ya. Jadi ya seperti intelijen mungkin ya, nggak ada itu tiba-tiba sudah kemana-mana. Gitu. Baik. Nah oleh sebab itu kalau dia sudah grade 2 ke atas, itu memang kita sebaiknya segera memeriksakan ke dokter untuk mengetahui apakah sudah ada organ di dalam tubuh kita yang sudah terkena komplikasi dari darah tinggi ini. Sebenarnya begitu Mbak Fitri. Jadi kita memang tidak boleh meremehkan, karena seringkali kita merasa, saya nggak ada gejala kok, jadi dibiarkan saja. Jangan underestimate pokoknya. Jangan underestimate. Untuk kesehatan ya kita harus, kalau khususnya hipertensi ya, karena silent itu memang harus ya agak overestimate. Kita pastikan dulu kalau memang tidak ada, nah barulah kita agak bisa lebih tenang. Seperti itu. Nah untuk penyebabnya sendiri nih dok, yang saya baca nih ya, kalau tidak salah ada karena faktor genetik. Kemudian gini, kalau misalkan memang seseorang itu dia tidak punya faktor genetik nih untuk terkena hipertensi, apakah misalnya hanya dari gaya atau pola hidup atau makan makanan yang tidak sehat, apakah tetap bisa terkena hipertensi nih dok? Misalnya senang makan makanan asin gitu kan, rokok, ngopi, seperti itu. Ya, memang ya hipertensi kalau secara penyebab itu kita bagi menjadi 2. Mbak Fitri. Baik. Nah, yang pertama kita sebut hipertensi primer atau yang kedua pasti sekunder nih. Nah, kok bisa tahu? Saya tadi belum bilang kan? Kira-kira aja pakai ilmu dukun gitu. Nah, hipertensi primer atau hipertensi esensial kita sebutnya. Jadi kenapa disebut primer atau esensial? Karena hipertensi jenis ini ada 90% dari manusia rata-rata hipertensi primer. Kenapa disebut primer? Karena memang kita tidak tahu penyebab yang pastinya. Seperti itu. Unknown ya? Unknown. Jadi pokoknya secara berjalan penelitian menunjukkan semakin bertambah usia, dia otomatis tekanan darah itu semakin bertambah tinggi. Gitu. Nah, menurut European Society of Cardiology itu adalah suatu guideline dari Eropa tentang hipertensi. Update terbaru itu data tahun 2018 mengatakan usia di atas 60 tahun itu 60% mengalami darah tinggi, gitu. Walaupun dia sudah jaga pola hidupnya sebaik mungkin, nah semuanya olahraga udah rutin, tapi ya itu di atas 60% memang sudah memiliki darah tinggi. Nah untungnya kita di Indonesia juga sudah memiliki data dasar ya. Di Indonesia kita ada namanya Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar. Nah di situ juga memang menunjukkan orang Indonesia untuk usia di atas 55 tahun itu juga 55% memiliki darah tinggi. Nah itulah, jadi itu tanpa sebab yang jelas pun hipertensi primer kita otomatis memang akan mengalami peningkatan tekanan darah karena faktor penuaan, ya karena faktor genetik juga. Nah lalu yang kedua, seperti dari Mbak Fitri bilang ada hipertensi sekunder. Nah hipertensi sekunder inilah yang biasanya sering terjadi lebih cepat pada usia muda. Jadi orang-orang yang memiliki gangguan hormon tiroid, nah itu juga bisa mengalami hipertensi. Orang-orang yang memiliki tumor pada kelenjar adrenal, kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon darah tinggi, nah itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Jadi memang harus kita cari tahu penyebabnya. Jadi karena memang rata-rata hipertensi itu 90% adalah primer, yang penyebabnya tidak kita ketahui. Jadi kita memang kalau seandainya usianya memang sudah cukup tua, itu hampir semua rata-rata seperti itu. Tapi yang usia muda, nah ini harus dicari penyebabnya. Penyebabnya itulah yang harus kita tangani. Tangani. Ya, kayak gitu. Kemudian
berkaitan dengan profesi dokter Vera juga sebagai seorang polisi, ini kan pasti juga menangani atau melayani tentang kesehatan anggota Polri ya, pada Polda Jambi khususnya. Nah, itu apakah ada kaitan atau hubungannya nih profesi polisi dengan resiko untuk mengalami hipertensi? Apakah juga bisa meningkatkan persentase resiko mengalami hipertensi itu, atau seperti apa deh, Dok? Ini kita butuh pencerahan nih. Oh ya. Ya, di dalam kita kepolisian sendiri ini juga menurut saya sangat menarik karena di dalam riset kesehatan dasar Indonesia yang tahun 2018 sudah ada ya penelitian tentang sudah anggota Polri ini ya. Nah, di situ, penasaran dengan angkanya nih, Dok. Nah, di situ sudah ada beberapa pekerjaan yang dikatakan sangat terkait dengan hipertensi. Nah, jadi Polri, TNI, PNS itu adalah pekerjaan nomor 2 yang paling sering mengalami hipertensi, kayak gitu. Itu kenapa, Dok? Nah, memang dia di dalam Riskesdas itu memang dia tidak menyebutkan secara pasti penyebabnya, karena dia memang hanya mengumpulkan data statistik. 36% dari kita kemungkinan sudah memiliki hipertensi, kayak gitu. Ketika kalau seandainya memang kita dilakukan pengecekan menurut data riset kesehatan dasar. Tapi yang terkonfirmasi yang benar-benar butuh obat, nah itu memang belum ada datanya. Penyebabnya banyak. Kemungkinan bisa disebabkan karena pola makan kita yang tidak baik ya, mungkin karena ya semisal ada acara, ada makan makanan yang mungkin makan daging, ya makanan yang asin-asin, konsumsi garam itu sangat mempengaruhi tekanan darah. Konsumsi garam melebihi 5 gram itu per hari. 5 gram itu sebanyak apa tuh, Dok? Wah, 5 gram itu takarannya setelah kita lihat itu ternyata hanya 1 sendok teh garam. Padahal jadi 1 sendok teh kecil sekali setiap ternyata. hari itu kita mengkonsumsi lebih banyak daripada itu ya. Ya, lebih banyak dari itu kemungkinan. Makanya ketika orang dia sudah mengalami hipertensi itu memang disarankan untuk mengurangi konsumsi garam kurang dari 5 gram. Jadi kurang dari 1 sendok teh. Ya begitulah, jadi tawar lah hidup ini. Agak-agak asap dan tawar gitu ya. Begitulah kira-kira. Itu memang sudah panduan secara internasional disarankan seperti itu. Mengurangi konsumsi garam. Itu. Dan juga saya juga yakin ya dikarenakan mungkin stresor pekerjaan, istirahat yang kurang karena memang sering shift malam, itu juga sangat mempengaruhi kita sebagai anggota Polri mengalami darah tinggi yang mungkin lebih cepat dibandingkan pekerjaan yang lain, seperti itu. Iya, bisa jadi mungkin juga anggota Polri yang memang tugasnya di bidang operasional seperti buser gitu kan. Intel yang mungkin waktu istirahatnya itu tidak pasti jam berapa gitu kan, tergantung kasus yang ditangani. Itu berarti kesempatan atau resiko untuk mengalami hipertensi lebih tinggi ya. Oh iya, harus sangat tinggi hati-hati sekali. berarti ini, Dok ya. Nah, kalau malam ngemil gitu kan, itu. sambil jaga nungguin tersangka terus makan mie. Ya, memang tuh ya makan mie ya, mie kan juga garamnya tinggi sekali. Apalagi yang paling bahaya itu Mbak Fitri. Apa tuh? Kalau dia sering makan banyak-banyak dan nggak bagi-bagi temannya. Satu lagi jenis mie yang saya tahu nih Dok, bahaya. Meskipun tanpa garam. Apa itu? Iya. Mikirin utang yang nggak selesai gitu kan, mikirin mantan yang ternyata udah kawin lagi. Oh iya, itu juga bisa berbahaya sekali sepertinya Mbak Fitri. Oke, Dok. Nah, ngomongin yang berbahaya nih, hipertensi mana atau hipertensi apa nih, Dok, yang paling berbahaya nih? Hipertensi sendiri itu kita sebut berbahaya memang kalau dia setidaknya sudah masuk ke dalam hipertensi grade 2 ke atas. Tapi bukan berarti hipertensi grade 1 tidak berbahaya. Ya, hipertensi grade 1 yang sudah orang itu pernah kena serangan jantung atau pernah kena stroke, hipertensi grade 1 pun sudah berbahaya untuk orang tersebut. Nah, oleh sebab itu bila kita sudah mengalami hipertensi grade 1 dengan ada riwayat kena stroke, kena serangan jantung, dia sudah harus tetap minum obat untuk pencegahan supaya jangan terjadi serangan berulang. Nah, jadi sebenarnya hipertensi itu tergantung dari kita ini ada di grade mana. Jadi kalau kita masih yang tadi tensinya sudah mulai high normal atau normal tinggi, itu kita disarankan sebenarnya cukup perubahan pola hidup saja. Yaitu ya, jadi kurangin garam tadi. Kurangin garam, istirahat cukup, olahraga rutin, dan olahraga yang kita sebut rutin ini pun sebenarnya ada patokannya, Mbak Fitri. Nggak boleh terlalu berlebihan juga. Nggak boleh terlalu berlebihan juga. Jadi sebenarnya setidaknya kita harus mencakup rule of 3 di dalam olahraga itu. Nah, apa tuh, Dok, rule of 3? Rule of 3 ini 3 itu kan 3 ya. Jadi
setidaknya sehari kita harus berjalan sekitar 3 km 3 setidaknya. kilometer. 3 km tri yang pertama. Jalan santai, jalan cepat. Jalan santai, jalan cepat boleh, tapi setidaknya mencapai 3 km 3 ya. kilometer. Tergantung lah, kalau yang muda ya agak cepat dikit Kalau lah. yang di rumah aja berarti ya keliling-keliling rumah lah minimal ya. Keliling-keliling Dok, ya. rumah. Dan itu Sambil juga ngepel nyapu. oh betul sekali. Nah, dan itu juga memang disarankan adalah setidaknya selama 30 menit. 30 Gitu. menit 3 kilometer. 3 km. Nah, itu baru rule of one-nya. Maksudnya yang pertama nih ya. Nah, itu yang sudah kedua. Jadi kan Kedua. 3 kilo 3 kilo 30 menit Oh, dan rule of three yang ketiga adalah setidaknya dilakukan 3 kali dalam seminggu. oh Kayak berarti gitu. rule of three. 3 3 kilo, 3 ya 3 kilo 30 menit 3 kali dalam seminggu. Sangat mudah untuk Setidaknya. dihafal Sangat ya mudah dok untuk ya. dihafal kayak gitu ya. Jadi kalau kita sehari olahraga 1 jam, berarti kita dalam 1 minggu kita maksimal ya 5 kali berarti. 5 kali. Kan 2,5 sampai 5 jam. Kalau sehari itu 1 jam berarti 1 minggu 5 kali. Nah, kayak gitu. Hitungan saya agak payah tadi dok. Ya. Mungkin karena belum minum kopi. Oh iya. Dok, ya. kita minum dulu betul. Nah, ngomong-ngomong tentang kopi nih. Kopi juga bisa menyebabkan hipertensi dok. Kalau berlebihan gitu. Ya. Untuk kopi sendiri, ya kopi ini kan jelas mengandung kafein. Nah, kandungan di dalamnya itulah yang memang bisa menyebabkan hipertensi. Jadi ada data yang valid dan cukup menarik dari NHS di Inggris. Ya, dia mengatakan kopi itu paling optimal dikonsumsi yang aman untuk jantung itu sebaiknya tidak melebihi 400 mg. Nah, berapa tuh 400 mg? Takarannya tuh. 400 mg itu memang Cangkirnya. ya tergantung dari cangkirnya memang. Iya. Kalau cangkirnya segede muk itu bukan cangkir dok. Ya, jadi kira-kira dia kan 100 mg itu kita anggapnya 1 cup ya. 1 cup itu berarti sekitar 1 gelas. Jadi itu kita anggap 4 gelas seperti ini. Nah, itulah Itu yang maksimal aja. aman. Nah, tapi yang harus kita ketahui itu kan data yang kita dapat dari negara Inggris, yaitu di mana mereka jelas saja badannya rata-rata ya di atas 175 cm ya. Kalau kita ya rata-rata mungkin sekitar 100 Semampai lah ya, semampai. Ya 100 160 sampai 170 paling kalau kita. Iya. Nah, jadi itu untuk mereka yang aman itu 4 gelas. Jadi kalau kita paling kita kurangin lah Ya, 2 setengahnya. gelas ya dok. Kira-kira 2 gelas kayak gitu. Gelas kecil dok ya. Jangan gelas besar juga. Iya, begitu. Nah, itu tekanan darah itu akan kafein itu akan bertahan di dalam darah, meningkatkan tekanan darah sampai kurang lebih sampai 3 jam. Itu. Nah, itulah untuk orang yang sebenarnya seperti kita yang masih normal, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kita minum kopi segelas, 2 gelas, ya dia akan terjadi sedikit peningkatan tekanan darah. Tapi pada orang yang memiliki tekanan darah tinggi, apalagi yang grade 2 dan ke atas, Itu gaswat. nah itu bisa cukup berbahaya kayak gitu ya. Bila dia tidak mengkonsumsi obat. Nah, kalau dia mengkonsumsi obat dan dia sudah terkontrol, itu masih memungkinkan untuk minum kopi tergantung dari toleransi badan pasien tersebut. Gitu. Jadi kalau memang dia bagus, tidak ada gejala, tekanan darah stabil, masih boleh untuk mengkonsumsi kopi ya sekitar 1 sampai 2 gelas. Cangkir ya, dok, ya. Ini satu pertanyaan saya nih, dok. Jadi kan berkaitan dengan yang tadi masyarakat kadang-kadang ketika mereka tidak mengalami itu merasakan keluhan atau gejala, mereka berhenti minum obat nih. Kadang-kadang ada yang beranggapan bahwa nanti kalau saya kebanyakan minum obat nih, kalau nggak minum obat terus-menerus, ginjal saya malah yang rusak. Jantung oke, ginjal rusak. Nah itu betul atau tidak nih dok? Ya, itu rata-rata hampir semua pasien kita memang Seperti selalu itu bertanya ya? seperti itu. Bertanya-tanya, wah kalau saya makan obat terus nanti ginjal saya rusak katanya. Nah, dan yang menariknya juga memang pertanyaan seperti ini juga ternyata muncul di dalam riset kesehatan dasar itu. Jadi dikatakan di Indonesia ini dari 100% penduduk yang sudah terkonfirmasi dan harus minum obat, dari 100% penduduk kita ada 8,8% yang harus minum obat harusnya. Nah, dari 8,8% itu terbagi lagi. 54,4%-nya makan obat rutin. 54 dari 8, sekian persen dari 88% itu mereka memang makan obat rutin. Itu yang biasanya sadar akan kesehatan. Tapi sekitar 45,6% itu rata-rata tidak mau makan obat. Jadi boleh dibilang hampir setengahnya berarti. Dan dari setengahnya itu yang tidak mau makan obat, semuanya berpendapatan seperti yang tadi
ya, disampaikan Mbak Fitri. Khawatir akan kondisi ginjalnya. Khawatir akan kondisi ginjal, saya tidak ada keluhan kenapa saya harus makan obat, nanti malah ginjal saya yang kena. Rata-rata semua berpikir seperti itu. Kayak gitu. Padahal ketika kita tidak makan obat, hipertensi itu dia akan merusak organ-organ penting dalam tubuh kita. Otak, ketika hipertensi dibiarkan terus-menerus, dia akan merusak otak, bisa terjadi stroke. Kayak gitu. Bahaya ya, Dok. Bahaya sekali. Lalu dia akan merusak jantung, terjadilah serangan jantung koroner, pembengkakan jantung. Dia juga bisa merusak organ ginjal. Nah, justru ketika kita tidak mengkontrol hipertensi kita, justru malah ginjalnya menjadi rusak. Malah justru sebaliknya ya, Malah Dok, justru ya? sebaliknya. Masyarakat khawatir. Masyarakat Nanti ginjalnya khawatir. rusak, justru sebaliknya ketika dia minum obat, justru malah ginjalnya akan rusak. gitu. Justru kalau dia makan obat, malah ginjalnya akan Ini terproteksi. penting, karena sudah diluruskan ini, Dok nih. Itu penting sekali karena itu memang ya zaman-zaman dulu orang memang berpikir seperti itu. Tapi obat kan sekarang sudah berkembang. Jadi obat semakin yang baik, untuk ya. merusak ginjal itu sudah jarang sekali kalau sekarang. Rata-rata malah memproteksi ginjal. Nah, lalu organ lain itu bahkan mata pun itu bisa kena. Peningkatan tekanan bola mata, Rusak karena pembuluh darah mata bisa pecah karena hipertensi. itu bisa menyebabkan kebutaan, Dok. Ya, bisa. Ada yang namanya penyakit retinopati hipertensi, itu bisa sampai menyebabkan kebutaan. Kayak gitu. Sama pembuluh darah itu juga bisa rusak disebabkan oleh hipertensi. Itu organ-organ yang sangat vital sekali sebenarnya. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita lindungi dengan obat-obatan bila kita sudah mengalami hipertensi gitu Mbak Fitri. Justru obat inilah yang menyelamatkan ginjal kita dan juga organ-organ lain seperti itu ya. Tapi tetap memang ketika kita mengkonsumsi obat untuk keamanannya ya, kita tetap harus melakukan evaluasi fungsi ginjal secara berkala. Nah, Tiap apalagi berapa bulan sekali nih, Dok, evaluasi fungsi ginjal ini? ya memang untuk awal-awal kita mungkin lebih cepat. 3 bulan kita 3 lakukan bulan ya, pengecekan Dok, ya? ya, Cek untuk darah ya, awal-awal. Dok, ya? Oh, Tapi ketika oke. kita sudah tahu ternyata dia baik, itu bisa kita cek 6 bulan sampai 1 tahun sekali itu tidak apa-apa. Nah, Sesuai rekomendasi dari dokter yang menangani ya, Dok, ya? betul sekali. Jadi memang beda-beda kondisi pasien ya. Sebenarnya kita di Polri ini setiap setahun sekali ada pemeriksaan kesehatan berkala. Nah, itu sebenarnya harusnya benar-benar kita manfaatkan itu Mbak Fitri. Ya, untuk pengecekan hipertensi ya, dan juga pengecekan fungsi ginjal, apakah obat yang kita makan sudah aman, itu sebenarnya semuanya bisa terevaluasi ketika kita melakukan rekes berkala tahunan yang dilaksanakan oleh Polri. Nah, selain tadi fasilitas pemeriksaan rutin oleh Polri di tiap tahunnya, itu apakah ada pemeriksaan lain atau pemeriksaan lanjutan ataupun fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit Bayangkara khususnya di Polda Jambi untuk pasien-pasien yang mengalami riwayat hipertensi ini, Dok? Layanan kesehatan seperti apa yang kita punya? Ya. Di Polri sendiri kalau kita lihat ya, untuk sekarang sebenarnya fasilitas kesehatannya sudah cukup memadai. Iya, terutama ada dokter spesialis Wah. jantung di sini kan. Ya, Karena tidak setiap Polda punya itu, Dok. Luar biasa Jambi ini kan. ya. Dan juga fasilitas kesehatan kita bahkan sebenarnya di Polres jajaran pun itu sebenarnya sudah cukup mumpuni untuk mendiagnosa hipertensi maupun memberikan tata laksana awal untuk hipertensi. Nah, jadi saya memang menyarankan kepada anggota Polri ya, bila memiliki sudah pernah terdeteksi ada hipertensi ataupun kalau memang belum pernah mengecek tekanan darahnya, itu silakan aja mengunjungi dari Urkes yang bersangkutan bila dia di Polres, atau yang di Polda bisa mengunjungi Poliklinik Polda Jambi sebenarnya untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, kalau ternyata tekanan darahnya seperti yang tadi kita bilang yang optimal atau normal, itu tidak perlu untuk pemeriksaan secara terlalu cepat, itu tidak perlu sebenarnya. Nah, tapi kalau dia memang sudah pernah terdeteksi mulai dari high normal atau normal tinggi tadi, tekanan darah di atas 130, tekanan darah diastolik di bawah 80 di atas 85. Nah, itu dia memang sebaiknya harus mengkontrol ulang. Jadi misalnya ini sudah mulai normal tinggi tekanan darahnya, silakan aja biasanya untuk dicek ulang. Nah, kalau seandainya ragu, semisal kita ngeceknya kemarin di sebelah kanan, boleh cek di sebelah kiri. Kayak gitu. Oh, bisa ya, Dok, ya? Bisa. Jadi sebenarnya itu memang harusnya kita mengecek tekanan darah tuh pada sebelah kanan dan sebelah kiri itu secara berkala. Jadi Itu ada jangan perbedaan nggak, Dok, kalau misalkan kita cek sebelah kanan, kemudian cek sebelah kiri gitu? ada. Apakah harusnya sama? Kanan dan kiri itu normalnya harusnya memang memiliki perbedaan tekanan.
Nah, tapi rata-rata perbedaan tekanan itu tidak melebihi 15 mm merkuri. Jadi kalau Tidak misalnya signifikan ya di sini 110, harusnya di sini paling sekitar 120. Kalau sampai di sini 110, di sini tiba-tiba 200, kita pasti mengalami ada kerusakan pembuluh darah di situ atau ada penyakit lain menyebabkan hal itu. Atau bukan karena alat yang error, enggak? Ya, itulah tadi gunanya diperiksa berulang-ulang untuk memastikan alat error atau bukan. Ya, alat error itu memang bisa saja terjadi, tapi di poliklinik kita kan melakukan kalibrasi secara berkala, kayak gitu. Nah, jadi kemungkinan kesalahan itu kecil ya. Dan juga kan alatnya kan juga bukan cuma satu. Jadi kalau memang satu salah, kita bisa mengkonfirmasi minta dengan alat yang lain seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah terdeteksi adanya hipertensi, ya dari urkes ataupun dokes ya, dia akan untuk memeriksa lagi kalau memang ternyata masih bisa dengan modifikasi pola hidup, ya kita memang sebisa mungkin modifikasi pola hidup saja. Tidak usah dengan obat dulu. Pola hidup gitu. sehat itu Pola yang sehat penting. Itu yang paling penting sebenarnya. Hindari mimian tadi itu. Iya, betul sekali Mbak Fitri. Nah, kalau memang kira-kira dicurigai sudah ada kerusakan atau komplikasi efek dari darah tinggi, nanti dari poliklinik bisa untuk merujuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit kita sendiri pun untuk pemeriksaan organ-organ itu sebenarnya sudah cukup lengkap. Kita pemeriksaan jantung bisa, untuk pemeriksaan pembuluh darah tadi juga bisa. Jadi kita sudah bisa untuk mendeteksi secara dini. Setidaknya kalau kita sudah menemukan hal-hal seperti itu, sudah bisa kita obati supaya jangan sampai berlanjut ke tingkat komplikasi yang lebih lanjut. Nah, kalaupun ternyata di rumah sakit kita tidak mampu menangani, kita juga bisa melakukan rujukan ke tempat yang lebih tinggi. Dan juga saya juga sangat menyarankan, jangan takut, khususnya kepada anggota Polri yang memang mau memeriksakan kesehatan ya, khususnya di sini adalah hipertensi ya, karena hipertensi itu ya seperti yang saya katakan tadi ya, ada 34,1% dari penduduk Indonesia itu yang memang sudah pernah terdeteksi ada hipertensi ya, dan 8,8%-nya harus minum obat rutin. Nah, jadi ketika kita hipertensi itu sebenarnya itu bukan suatu aib yang harus ditutup-tutupi orang lain jangan sampai tahu kayak gitu. Justru itu adalah suatu yang harus kita tangani sejak dini kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai dia sudah terlanjur komplikasi baru kita menyesal. Itu ya, ada beberapa kadang sudah terlanjur stroke duluan, nah baru dia menyesal, tahu gitu dulu saya minum obat kayak gitu ya. Nah, kita itulah yang harus kita hindari, jangan sampai seperti itu. Ya, karena dia memang silent killer, tidak ada gejala, tiba-tiba langsung stroke, langsung serangan jantung. Seperti itu. Pokoknya jangan sampai menyesal di belakang hari ya, Dok. Iya, iya, kalau di depan namanya bukan menyesal, Dok. Iya, pendaftaran. Ya, betul sekali kayak gitu Mbak Fitri. Oke, Dokter Ferry, terima kasih banyak ya, Dok ya, atas banyaknya pengetahuan, info dan wawasan yang sudah dibagi ke kita semua. Kemudian ya terima kasih juga karena sudah sempat menyempatkan untuk datang di sela-sela kesibukannya bertugas sebagai seorang anggota polisi dan juga seorang dokter yang harus menangani pasien. Semangat bertugas dan sahabat Ropers semua, saksikan terus tayangan kita podcast Ruang Obrolan Polisi. Jangan lupa like, subscribe dan komennya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan jangan lupa bahagia, patuhi protokol kesehatan dan jagalah kebersihan lingkungan dengan membuang mantan pada tempatnya. Bye.